Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada pembahasan materi pertemuan kelima ini, kita akan membahas tentang aspek manusia dalam interaksi manusia dan komputer. Selanjutnya, aspek dalam sistem komputer, di mana aspek sistem komputer terdiri dari komponen yang ada di suatu sistem komputer. Kita bagi menjadi 3 aspek komponen, terdiri dari hardware, software, dan firmware. Ketiga komponen harus saling bekerja sama agar sebuah sistem komputer dapat bekerja dengan sempurna. Komputer memproses dan menyimpan informasi dalam bentuk bit atau binary code ke dalam memori primer dan memori sekunder atau storage. Kemudian manusia menginputkan data atau informasi dan mendapatkan output hasil dari proses sistem komputer itu sendiri. Nah, dari ketiga aspek ini bisa dapat saling bekerja sama menjadi sistem komputer yang dapat bekerja secara sempurna. Jadi ketiga hal ini walaupun hardware-nya bagus dan software-nya bagus, tetapi yang menggunakan manusianya kurang mempunyai keahlian di dalamnya, nanti tidak akan tercipta sebuah sistem komputer yang dapat bekerja secara sempurna. Jadi ketiga hal ini harus bekerja sama seutuhnya, sehingga akan membentuk interaksi manusia dan komputer dapat berinteraksi dengan sempurna dan baik. Selanjutnya ada model pengolahan informasi pada manusia, di mana faktor utama yang dominan dalam interaksi manusia dan komputer adalah faktor kognisi. Kemudian segala sesuatu yang diindra, seperti indera penglihatan, pendengaran, sentuhan, bau, dan rasa, dianggap sebagai informasi yang akan diolah oleh otak manusia. Kemudian teori kognitif model mengatakan bahwa memori merupakan bagian dari information processing. Selanjutnya ada model pengolahan informasi pada manusia. Ide dasarnya adalah bahwa informasi masuk dan keluar dari pikiran manusia melalui sederet langkah proses yang urut. Nah, di sini diinputkan atau rangsangan, ya, kemudian masuk ke langkah 1 encoder, lalu menuju ke langkah 2 perbandingan, lalu ke langkah 3 pemilihan tanggapan, masuk ke langkah 4 eksekusi tanggapan, lalu menghasilkan output atau tanggapan. Nah, langkah pengolahan informasi, yang pertama, informasi dari lingkungan disandikan ke bentuk representasi internal. Kemudian representasi internal dari rangsangan dibandingkan dengan informasi yang sudah tersimpan di otak. Kemudian membuat keputusan respon apa yang akan dipilih, dan selanjutnya mengeksekusi respon yang telah dipilih dan melakukan tindakan yang diperlukan. Nah, di sini kognisi, yang pertama bagaimana informasi dirasakan oleh pengolah persepsi. Yang kedua, bagaimana perhatian terhadap informasi. Dan yang ketiga, bagaimana informasi diproses dan disimpan dalam sebuah memori. Nah, di sini ada memori kognitif. Nah, register sensori yang menerima informasi dari luar dan akan memegang informasi untuk waktu singkat atau dalam 1/10 detik. Kemudian memori jangka pendek yang menyimpan informasi terbatas untuk periode pendek atau beberapa detik, dan memori jangka panjang yang akan menyimpan informasi dalam jangka yang tidak dapat ditentukan. Selanjutnya ada register sensori, yaitu atau memori sensoris adalah informasi sensoris yang masih tersisa sesaat setelah stimulus diambil. Tidak semua informasi yang tercatat dalam memori sensoris akan disimpan lebih lanjut ke memori jangka pendek atau jangka panjang, karena manusia akan melakukan proses selective action, yaitu memilih informasi mana yang akan diproses lebih lanjut atau ROM. Nah, kemudian memori jangka pendek, di mana memori jangka pendek disimpan lebih lama dibanding memori sensoris atau RAM. Memori ini berisi hal-hal yang kita sadari dalam benak kita pada saat ini. Otak kita dapat melakukan beberapa proses untuk menyimpan apa yang ada di memori jangka pendek ke dalam memori jangka panjang. Kemudian memori jangka panjang, ya, di mana memori jangka panjang adalah informasi-informasi yang disimpan dalam ingatan kita untuk keperluan di masa yang akan datang atau storage. Kemudian penyimpanan informasi, pengulangan dan terus susun cara arti membuat lebih mudah mengingat
bertahan menurut waktu proses penyimpanan. Kemudian penghapusan atau proses melupakan hilang secara bertahap tapi lama ya. Interferensi dari informasi baru seleksi berdasarkan emosi. Selanjutnya penggalian informasi atau retrieval mengingat dengan bantuan petunjuk recall. Informasi memberikan pengetahuan dari yang pernah diketahui sebelumnya ke recognition. Berikutnya ada model memori. Nah, di mana di model memori ini lingkungan luar masuk ke register sensori karena kapasitas rendah menuju ke memori jangka pendek dan memori jangka panjang. Association model atau model asosiasi. Yang pertama, teori awal mengenai memori dikenal sebagai association model atau model asosiasi. Kemudian asosiasi memori mengenali dengan penggabungan berbagai hal. Gambaran sesuatu dapat diingat dengan melakukan penggambaran yang melibatkan indera. Lokasi otak akan mengingat sesuatu jika mempunyai gambaran atau asosiasi pada lokasi tertentu. Di sini apel ya mempunyai rasa, warna, tekstur, kejadian dengan buah apel dan tempatnya. Meningkatkan kepekaan indera, movement, asosiasi, seksualitas, humor, imagination, number, simbolis, color, positive image, berlebih-lebihan. Nah, persepsi visual, yaitu mata masih merupakan indera utama dalam berinteraksi dengan komputer. Mata manusia terutama digunakan untuk menghasilkan persepsi yang terorganisir, yaitu akan gerakan, ukuran, bentuk atau pola, jarak, tekstur, dan warna. Nah, persepsi visual ya, sistem visual pada manusia mampu merasakan objek dalam kondisi terang sinar matahari dalam kegelapan malam. Juga dapat merasakan dan mengikuti objek yang bergerak dengan cepat atau gerakan serangga dan kejadian yang sekejap kemudian menghilang seperti petir. Namun juga banyak hal yang tidak dapat dilihat seperti gerakan peluru, pertumbuhan tanaman, dan sinar inframerah. Nah, di sini ada hukum Gestalt dari organisasi persepsi, mana prinsip perorganisasian memungkinkan kita untuk menerima pola rangsangan sebagai sesuatu yang mempunyai arti yang dapat didefinisikan sebagai pendekatan, kesamaan, kedekatan, kontinuitas, dan simetri. Nah, hukum Gestalt dari organisasi persepsi, nah ini gambaran dari hukum Gestalt ya. Kemudian di mana pendekatan yaitu titik-titik terlihat sebagai suatu kelompok dan bukan suatu elemen acak. Kemudian kesamaan ada kecenderungan untuk melihat elemen-elemen yang mempunyai bentuk atau warna sama sebagai satu kelompok. Kemudian kedekatan bagian yang hilang pada gambar akan diisi untuk melengkapinya sehingga terlihat sebagai lingkaran yang utuh. Nah, kalau kontinuitas itu rangsangan terlihat seperti disusun dari dua baris titik yang saling bersimpangan satu dengan yang lain dan bukan sekumpulan titik yang acak. Dan simetri, daerah yang dibatasi oleh garis batas simetris cenderung dirasakan sebagai gambar yang koheren. Teori persepsi visual terdapat dua teori pendekatan yang menjelaskan tentang bagaimana cara manusia melihat suatu objek. Yang pertama teori konstruktif dan kedua teori ekologi. Nah, kalau pendekatan konstruktif, di mana asumsi utama pendekatan ini adalah bahwa persepsi melibatkan intervensi dari representasi dan ingatan. Apa yang kita lihat bukanlah merupakan replika atau kopi dari dunia seperti citra yang dihasilkan kamera. Kemudian, tetapi sistem visual manusia akan menyusun suatu model dari dunia dengan mentransformasi, memperbaiki, mendistorsi, dan membuang informasi. Nah, efek dari konstruksi adalah untuk menyediakan kepada kita gambaran yang lebih konstan dari di dunia dibanding jika kita hanya mengandalkan citra yang dilihat dari retina mata kita. Oleh karena itu, kita melihat bangunan selalu tidak berubah dan orang terlihat mempunyai ukuran dan bentuk yang sama.
meskipun kita melihat dari berbagai posisi dan jarak. Nah, kalau pendekatan ekologi, pendekatan ini berargumen bahwa persepsi adalah proses langsung, yaitu informasi hanya merupakan hasil deteksi retina dan bukan merupakan hasil rekonstruksi. Perhatian utama adalah memahami apa yang kita kerjakan saat kita merasakan atau melihat, dan bukan mencoba untuk memahami bagaimana kita merasakan suatu gambar atau bagaimana kita mengenali suatu objek. Nah, di sini ada luminans. Ya, luminan adalah besar intensitas cahaya yang dipantulkan atau dihasilkan oleh permukaan objek. Luminan merupakan besaran terukur dengan satuan lilin atau meter persegi. Semakin besar luminan suatu objek rincian atau detail, objek yang dapat dilihat oleh mata juga akan semakin bertambah. Namun jika terlalu besar, justru akan berlaku sebaliknya. Nah, semakin besar luminans, maka diameter anak mata atau pupil akan semakin mengecil, sehingga intensitas cahaya yang diterima retina tidak terlalu besar dan akan meningkatkan kedalaman fokusnya atau depth of field. Hal yang sama terjadi pada kamera saat kita mengatur diafragma pada lensa. Semakin kecil diafragma, maka besar intensitas cahaya yang masuk akan semakin kecil juga. Namun kedalamannya, depth of field, semakin besar. Jadi kita mempunyai objek dan kita beri cahaya, lalu memantulkan kembali cahayanya ke objek tersebut, yaitu disebut luminan. Seperti kita mempunyai cermin, apabila disorot lampu, maka akan dipantulkan sebuah balikan cahaya otomatis ke mata kita. Mata kita akan merasa lebih sensitif, akan meredapkan mata kita dan akan berkedip. Kalau bahasa sederhananya yaitu silau. Selanjutnya kontras dan kecerahan. Kontras adalah hubungan antara intensitas cahaya yang dikeluarkan atau dipantulkan oleh suatu objek dengan intensitas cahaya dari latar belakang atau background objek tersebut. Kecerahan atau brightness adalah tanggapan subjektif mata terhadap cahaya yang dipancarkan atau dipantulkan objek. Secara umum, luminan yang tinggi berimplikasi pada kecerahan yang tinggi pula. Nah, untuk kontras ya, untuk mendapatkan nilai kontras bisa dilihat di komputer kita di bagian pencahayaan. Anda bisa praktek langsung ya apa efek dari kontras. Anda bisa atur di komputernya. Dan untuk kecerahan, di mana besarnya luminan dapat berakibat kecerahan yang tinggi pula. Nah, kita lihat di gambar ya, bahwa gambar di sebelah kiri ya, sebelah kiri membentuk sebuah titik-titik warna putih pada garis vertikal dan garis horizontal. Kemudian jika kita perhatikan lebih dalam lagi ya, lama-lama titik putih akan menghilang, begitu juga dengan gambar di sebelah kanannya. Ya, gambar di sebelah kanan ini akan membentuk titik-titik putih, lama-lama akan hilang. Ini sebuah efek kecerahan yang ditimbulkan oleh sebuah objek. Nah, selanjutnya ada gambar yang kedua ya. Kita perhatikan pada gambar tersebut mana yang lebih panjang ya. Pada blok A, blok 1 dan blok 2 atau antara yang atas dan yang bawah. Maka Anda akan menjawab yang atas lebih panjang dibanding yang bawah. Ini wajar ya. Karena kita melihat dari sudut pandang yang berbeda. Kita dipengaruhi gambar yang ada di belakang ya, gambar yang ada di belakang blok tersebut yang semakin menyempit. Jadi seolah-olah gambar blok yang atas yang paling panjang, padahal kedua blok ini panjangnya sama. Jadi kita melihat sudut objek yang berbeda-beda yang diolah di otak kita. Kemudian ada gambar yang satu lagi yang bawahnya, manakah gambar yang lebih panjang, yang atas dan gambar yang bawah. Gambar ini sama panjangnya ya. Karena kita dipengaruhi oleh objek ini, maka akhirnya lebih panjang gambar objek yang atas.
Ini adalah permainan dari ilusi De Muller dan De Ponceau illusion untuk mengetes sudut ketajaman penglihatan kita. Nah, untuk sudut penglihatan ya, di mana sudut penglihatan atau visual angle didefinisikan sebagai sudut yang terjadi saat mata melihat objek di hadapannya secara vertikal, membentuk medan penglihatan. Kemudian ketajaman penglihatan atau visual acuity adalah sudut penglihatan minimum ketika mata masih dapat melihat objek dengan jelas. Jadi kita pada saat mengambil sebuah objek atau gambar, contohnya dalam mengambil sebuah foto, kita bisa mengetahui sudutnya atau angle-nya kurang bagus dari penglihatan kita. Ketajaman berarti ketika mata kita bisa melihat objek dengan jelas pada jarak yang minim. Ini ketajaman penglihatan. Kemudian faktor yang berikutnya yaitu warna. Ya, mata dapat membedakan warna secara akurat ketika posisi objek membentuk sudut sebesar kurang lebih 60 derajat terhadap mata dengan posisi kepala dan mata diam. Dengan warna manusia mampu membedakan satu objek dengan objek yang lain. Dengan warna manusia terbantukan dalam mengolah data menjadi informasi. Tetapi tiap manusia memiliki kepekaan yang berbeda-beda. Nah, jadi di sini ya, di mana warna ini merupakan sebuah hal yang paling utama di dalam sebuah tampilan. Kalau tanpa warna akan kurang bagus dan kurang menarik. Jadi perancangan sebuah interface harus bermain dengan warna agar bisa menyimpulkan tampilannya bagus. Dalam warna ini ada faktor pembentuk warna di mana ada corak. Ya, semakin warna ditampilkan semakin bagus. Kemudian intensitas warna lebih bagus apabila lebih cerah. Dan ada kejenuhan warna ya, semakin sedikit unsur putih dari warna maka akan semakin gelap warna tersebut. Dan semakin banyak warna putih akan semakin jenuh warna tersebut. Nah, di sini ada kombinasi warna ya, di sini ada kombinasi warna terbaik dan kombinasi warna terjelek. Jadi untuk penggunaan warna ya, tidak ada standarisasinya, tetapi ada beberapa referensi dalam menggunakan sebuah warna. Yang pertama adalah warna-warna terbaik. Jadi Anda usahakan menggunakan model-model warna seperti yang digambar ini ya, latar belakang di sini putih, garis tipis, biru, hitam, merah ya. Kalau menggunakan garis tebal, hitam, biru, merah, dan seterusnya. Jadi saat dibaca lebih mudah dan enak dilihat, jadi ini warna terbaik. Lalu ada warna-warna terburuk atau terjelek ya, di mana usahakan tidak menggunakan model warna ya seperti ini. Latar belakang putih, garis tipisnya kuning, garis tebalnya kuning atau cian ya. Jadi saat dibaca lebih sulit dan tidak enak dilihat ya. Jadi kombinasi warna seperti ini ya, jelek atau buruk ya. Jadi jangan sampai menggunakan kombinasi warna yang seperti ini. Nah, berikutnya adalah pendengaran ya. Bagi orang dengan penglihatan dan pendengaran normal, pendengaran merupakan panca indera yang paling penting setelah penglihatan dalam dunia komputer interaktif. Meski saat ini belum banyak program-program aplikasi yang dimanfaatkan suara pendengaran sebagai sarana interaksinya, tetapi beberapa program sudah mulai memanfaatkan media suara untuk memberikan umpan balik kepada pengguna. Perkembangan teknologi ya dengan menggunakan media suara. Ya, jadi di sini telinga kita mempunyai pengaruh dalam berinteraksi dalam komputer. Contohnya pada saat kita dalam melakukan kesalahan dalam mengoperasikan sebuah komputer, nanti ada suara-suara atau notifikasinya. Nah, itu menjadi adanya interaksi manusia dan komputer dalam melakukan kesalahan dengan munculnya suara pemberitahuan ada kesalahan ya. Selanjutnya ya adalah sentuhan. Di mana sentuhan barangkali merupakan sarana interaksi yang lebih penting pada orang buta atau berkebutuhan khusus selain suara ya, jika ia tidak tuli. Urutan ketiga dalam interaksi.
Sensitivitas sentuhan lebih dikaitkan dengan aspek ergonomis dalam sebuah sistem. Nah, di sini contohnya dalam penggunaan papan ketik atau tombol, manusia akan lebih merasa nyaman apabila tangannya merasakan adanya sensasi sentuhan. Nah, di sini maksudnya ya, sentuhan ini digunakan sebagai sarana interaksi untuk seorang yang tunanetra atau kebutuhan khusus selain suara, bahwa kita sadari ya, manusia mempunyai keterbatasan atau tidak sempurna. Jadi seorang perancang harus memperhatikan bahwa di luar sana ada manusia yang mempunyai keterbatasan. Harapannya orang-orang yang mempunyai keterbatasan itu bisa berinteraksi dengan komputer melalui sentuhan, kemudian dengan suara. Jadi sentuhan ini bisa menjembatani orang-orang yang mempunyai keterbatasan. Kemudian sentuhan ini bersifat ergonomis, di mana manusia berinteraksi dengan nyaman dan tidak ada kesulitan. Contohnya menggunakan keyboard dengan menggunakan jari-jari kita, jadi menggunakan sentuhan. Baik, saya akan menyimpulkan untuk materi minggu ini. Kesimpulan materi minggu ini yaitu, walaupun hardware bagus dan software bagus, tetapi yang menggunakan manusianya kurang mempunyai keahlian di dalamnya, nanti tidak akan tercipta sebuah sistem komputer yang dapat bekerja secara sempurna. Jadi ketiga hal ini harus bekerja sama ya dengan seutuhnya, sehingga akan membentuk interaksi manusia dan komputer dapat berinteraksi dengan sempurna dan baik. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada materi pertemuan kelima ini. Mudah-mudahan materi yang saya sampaikan semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.